Nah sekarang mari kita lihat firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti kalau, ya ini sebelum saya baca ini. Saya ajari dulu nih keluarga-keluarga yang semakin banyak yang punya anak di tengah-tengah kita siswanya. Tahun ini pemberkatan kawin banyak. Jadi yang lain Anda tenang aja. Giliranmu akan tiba kalau Tuhan kehendaki. Itu kan paling bagus itu menyerah. Nanti kalau sudah anak masih bayi lucu-lucu itu bagus sekali. Jadi kalau sudah mulai ngajari sekolah, matematika, segala macam, itu kepahitan mulai muncul di situ. Di situ kamu bisa belajar kesabaran Bapak. Ya toh? Luar biasa. Nanti sudah mentoknya habis ketika punya cucu. Perasaan ini kembali lagi. Gak apa-apa, itu mulai. Begitu katanya orang begitu. Oke, mari kita baca firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kisi bin Ahiel bin Seror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi dari setiap orang sebangsanya. Kisi ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Tolong Anda garis bawahi kata keledai betina. Nanti ada kaitannya. Sebab itu berkatalah Kisi kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sehalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Nah, saya mau ajak Anda belajar sesuatu yang menarik. Kalau nanti di rumah saya mendorong saudara, saya minta Anda baca sampai dengan pasal 10 keseluruhannya. Jadi pasal 9 dibaca semua dan pasal 10. Di pasal 10, saudara akan berjumpa dengan cerita sambungannya. Bahwa kemudian Saul ini bertemu dengan pelihat atau nabi yang tidak lain adalah nabi siapa? Samuel. Dan oleh karena perjumpaan itulah, maka Allah kemudian lewat Samuel mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Jadi pengalaman di pasal 9 merupakan titik balik dari hidup orang yang bernama Saul. Nah, Saul ini bukan seorang pemberani. Kalau Anda baca di Alkitab, kita akan mengerti orang ini sebetulnya orang yang minder. Orang yang tidak berani tampil ke depan dengan bebas. Ini orang yang rendah dirinya luar biasa. Rendah hati itu baik, rendah diri sebetulnya kesombongan yang terselubung. Ngerti? Anda berkata, Pak, dari mana rendah diri kok kesombongan? Sederhana, saya pernah ngalami sih rasanya rendah diri. Rendah diri itu begini, saudara. Anda takut untuk berbuat apapun, takut untuk tanya, takut untuk tampil. Karena Anda takut nanti orang lain memberikan penilaian negatif kepada dirimu. Padahal kan kenyataannya memang negatif sebetulnya ya. Karena Anda takut orang menilai Anda negatif, Anda kemudian menyimpan semuanya, Anda tidak berani berkata apapun atau tidak berani tampil.
Takut orang lain menilai secara salah dalam kehidupanmu. Nah, lihat bahwa orang ini sebetulnya hanya bagus di penampilan sebetulnya. Alkitab berkata elok perawaannya dan tingginya luar biasa. Kalau zaman sekarang lahir di Amerika pasti ini adalah pemain NBA, saudara. Jadi kalau main basket big days kira-kira menangan orang ini. Cuma jaga di mulut ring aja, lemparin dia, begitu saudara. Kira-kira selalu begitu. Dan Allah kalau memilih orang itu, Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Raja pertama, raja kedua Israel itu hebat-hebat. Tidak dipilih yang kacau wajahnya, dia pilih yang elok parasnya. Tuhan itu luar biasa. Nah, Anda itu ciptaan Tuhan, Anda mesti yakin Anda juga bukan kacau wajahmu. Ngerti saudara? Karena Allah sebenarnya tinggi, Allah tidak pernah keliru mencetak kita. Coba ngomong ke sebelahmu, kamu sedang berdampingan dengan orang paling keren di dunia. Keren bisa dua, keren memang keren cakep atau keren itu saudara. Kalau Anda kalau membuktikan sebelahmu keren, coba dikit-dikit sedikit apakah dia keren atau tidak. Alright, saya kembali. Nah, Alkitab mengajarkan sesuatu yang interesting sekali. Dan saya mau ajak Anda perhatikan baik-baik karena saya merasa sebagian dari saudara mengalami pergumulan yang sama yang dialami oleh Saul. Dalam hal apa, Pak? Kita kan tidak jadi raja. Dengerin baik-baik. Ada sesuatu yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita yang dimulai dengan suatu awal yang kelihatannya buruk sekali. Alkitab berkata ada orang di daerah Benyamin yang bernama Kisi. Dan Alkitab berkata dia seorang yang berada. Dalam translasinya dikatakan bahwa dia seorang yang perkasa. Dia bukan hanya berada, dia seorang yang gagah perkasa. Dan orang ini adalah ayah daripada Saul. Nah, Alkitab berkata, Kisi kehilangan keledai-keledai betinanya. Apa yang luar biasa dari keledai betina? Anda mesti mengerti bahwa dalam zaman itu sebetulnya, keledai betina itu bukan sembarang binatang. Keledai betina merupakan tunggangan para bangsawan, para prajurit atau para orang-orang perkasa atau para pemimpin. Dia merupakan simbol suatu kejayaan atau simbol suatu harga diri. Keledai betina itu merupakan tunggangan para bangsawan, para pemuka, para pemimpin. Itu merupakan simbol dari martabat, dari harga diri. Nah, Raja Daud pernah punya orang yang tugasnya ngurusin keledai-keledai betinanya. Kalau Anda ingin meyakinkan itu, buka dengan saya dalam Sarut Tawarikh pasal yang ke-27. Coba Anda perhatikan di sini, pasal 27, Sarut Tawarikh pasal 27. Lihat pada ayat yang ke-30, saya tunjukkan beberapa, judulnya adalah panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Di antara para pejabatnya Daud, ayat yang ke-30, dikatakan begini oleh firman Tuhan. Yang mengawasi onta-onta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdea, orang Meronot. Jadi Daud itu punya pejabat yang khusus ngurusi keledai betinanya. Kenapa? Karena zaman itu keledai betina, sekali lagi, adalah tunggangan para bangsawan atau para pemimpin atau para pemuka. Sehingga keledai betina itu merupakan simbol dari martabat, harga diri, atau kejayaan dari orang yang memilikinya. Nah, Alkitab berkata, Kisi kehilangan keledai-keledai betinanya. Bagi dia seperti orang kehilangan martabatnya, kehilangan harga dirinya, kehilangan akan kemuliaannya. Dan itu dibebankan kepada anaknya untuk mencarinya. Nah, saya tidak berkhotbah menentang akan orang tua saudara. Tetapi kalau kita mau jujur, di dunia timur ini kenyataannya ada begitu banyak anak yang dibebani kejayaan dan martabat atau harga diri dari orang tuanya. Nangkap saudara? Seringkali orang tua begitu kuat mengarahkan kita untuk berbuat apapun yang dia mau dan yang dia pikir baik, tanpa memikirkan apakah itu cocok dengan anaknya atau tidak. Dan seringkali orang timur memaksakan sesuatu supaya anaknya berbuat sesuatu, tapi sebetulnya yang dipertahankan, yang diupayakan adalah martabatnya sendiri. Nah, Kisi kehilangan akan martabatnya. Dia kehilangan harga dirinya, kehilangan akan kehormatannya.
Dia minta supaya anaknya ini mencari akan keledai betinanya. Dengan kata lain, pengembalian martabat si ayah tergantung dari upaya anaknya. Anak disuruh kerja untuk mengembalikan atau memberikan martabat kepada orang tuanya. Di dunia timur, bukan hanya di Indonesia, ini berlaku. Sehingga berapa banyak sebetulnya ada orang-orang muda yang punya potensi ilahi, tapi tidak bisa berkembang. Oleh karena panggilan Tuhan tidak dia genapkan, dia mengejar martabat buat keluarganya. Dan tanpa disadari, ada banyak orang mengeluh akan hal ini, tapi oleh karena kesopanan ketimuran kita, tanda petik ya, kita nggak pernah bisa terbuka bicara apa adanya dengan orang-orang yang memaksakan dirinya supaya kita memberikan martabat itu bagi dia. Dan ini hal yang salah. Di dalam gereja, hal yang serupa tidak boleh terjadi. Anda tidak boleh melayani untuk martabat pendetamu, saudara. Nggak boleh sama sekali. Pendeta tidak boleh memaksa anak buahnya kerja hanya supaya martabatnya naik. Kalau pendeta minta tolong jemaatnya beliin martabak, boleh saudara. Tapi kalau martabat, jangan. Ngerti ya? Saya harap ini Anda bisa pahami. Dan saya melihat di mana-mana, orang hidupnya dikungkung hanya untuk mencari martabat. Dan saya perhatikan juga ada begitu banyak orang yang hari ini engkau hidup, tujuanmu apa? Supaya martabat harga dirimu tetap bisa diangkat. Mungkin bukan orang tua yang membebankan, mungkin dirimu sendiri yang rindu ada martabat yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dan apakah Allah menentang orang punya martabat? Saya yakin tidak. Karena Alkitab berkata bahwa dosa itu merendahkan martabat suatu bangsa. Maka artinya kalau orang hidup benar, Allah mengangkat martabatnya. Dalam perjanjian baru, Paulus mengatakan bagaimana orang-orang yang dulunya tidak Kristen, kemudian jadi Kristen, diangkat martabatnya oleh Allah. Yang dahulu hina, diangkat jadi mulia. Allah mengubah kita dari lumpur dosa, diangkat masuk dalam kemuliaannya. Itu kan martabat yang luar biasa. Tapi cara Tuhan mendidik kita, membawa kita mendapatkan martabat ilahi, berbeda dengan cara manusia kita. Dan ini yang kita mesti pahami. Cara saudara tidak boleh dengan cara duniawi. Sebab kalau cara duniawi, kita akan terjebak dalam berbagai banyak hal yang membuat kita terpenjara, bukannya tambah merdeka. Di Kanada saya mendengar sebuah station radio, dan ada hamba Tuhan yang berkhotbah, bagus sekali, di antara kelompok-kelompok suami istri. Dan dia bicara tentang fokus pada keluarga, kalau saya nggak salah. Dan pendeta ini bernama James Ryle. Orang ini dulunya bekas orang kriminal, saudara. Dia ditangkap dan kemudian masuk penjara, dan kemudian dia bertobat, dia lahir baru, dan dia pulang kembali kepada orang tuanya. Selesai di penjara, dia ketemu dengan papahnya. Nah, rupanya hubungan anak dengan ayah ini tidak begitu bagus ya, sehingga harus lewat penjara dulu, baru kemudian mereka disatukan. Jadi saya harap Anda tidak perlu melewati penjara untuk Anda pulih dengan orang lain. Nah, tapi ini terjadi. Si James ini harus masuk penjara, kemudian dibebaskan, dan kemudian ada rekonsiliasi dengan ayahnya. Lalu ayahnya tanya, James, kamu di penjara di mana sih katanya? Oh, aku di penjara di ini, di kota ini, di county ini. Papanya kaget. Dia berkata, hah? Betul itu ya? Iya, kenapa Pak? Sebetulnya aku pemborongnya loh penjara itu. Aku yang bangun penjara, kamu yang make katanya. Dan James, hamba Allah ini berkata bagus sekali. Waktu aku mendengar itu, Roh Kudus dan Tuhan berkata dalam hatinya, James, bapakmu yang bangun penjara dan kamu menghuninya, tapi aku melepaskan engkau dan engkau dimerdekakan. Amen. Saya perhatikan, saya belajar untuk menyadari sesuatu begini. Bahwa seringkali orang tua tanpa sadar membangun penjara untuk si anak masuk di dalamnya. Nangkap saudara. Ada banyak hal yang dibuat oleh orang-orang yang terdahulu karena mereka tidak mengerti. Sebetulnya itu merupakan penjara yang dibangun untuk generasinya mendatang. Dan sebagai orang percaya, Tuhan panggil kita jadi orang-orang yang merdeka. Bukan dengan cara manusia kita mencari martabat kita. Dengan cara yang ilahi, Allah akan memberikan martabatmu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya jujur berkata, ini jadi pergumulan buat saya. Karena
Saya beri contoh begini, saudara. Saya dengan anak saya yang laki ini, masa kecil kami itu karakternya berbeda. Setelah gede pun tetap berbeda saya dengan dia. Modelnya, bentuknya boleh sama, tapi caranya lain, saudara. Nyata ajari begini. Satu hari, kami ke Kanada, diajak mancing sama anak Tuhan di sana. Mereka punya boat, kapal, lumayan, bisa diisi 7 orang. Dan kecepatannya luar biasa. Lalu biasa dia, Pak, ini ada orang mau ngajak Bapak mancing. Pak ini, oh saya kenal. Mau mancing sambil cari kepiting. Dan itu biasanya kalau di sana, kalau Anda habis begitu ya, Anda langsung rebus, itu kepiting itu bisa manisnya luar biasa. Tapi kalau Anda tangkap kepiting itu hanya boleh yang jantan, yang betina harus dikembalikan. Dan dalam ukuran tertentu, kalau terlalu kecil harus dikembalikan. Dan itu ada license-nya, Anda mesti beli, bayar tiket. Untuk Anda dapatkan izin untuk nangkep kepiting di perairan di Kanada itu. Jadi saya ajak anak saya karena mereka berkata, Pak ini buat yang laki-laki aja, yang perempuan tuh nggak betah di sini. Memang betul saudara, nggak betah. Jadi akhirnya kami naik kapal itu bertujuh. Anak saya seperti biasa, duduk paling depan. Sebelah yang punya kapal, saya di belakangnya. Dan kemudian kami pakai safety jacket ya, pelampung. Lalu kemudian kapal itu menuju ke tengah. Ternyata kalau ada ombak, dan itu cukup tinggi kecepatannya. Kalau ada ombak itu bentur ombak bisa naik gitu. Melihat begitu, saya itu dulu kecilnya itu orang minder, tidak berani apa-apa. Anak saya itu berani semuanya. Jadi ini bertolak belakang. Anda bayangin ya, kedua orang ketemu bertolak belakang. Nah setelah agak ke tengah, berhenti dulu. Berhenti, waktunya mancing. Pertama mereka taruhkan umpan untuk nangkap kepiting, lalu setelah waktunya mereka mancing, dimatikan mesinnya. Terus ada 2 orang naik di dek di depan, mancing di situ. Itu hampir nggak ada pegangannya. Samuel berkata, Papa, aku mau naik. Sini aja. Kalau kecemplung repot. Dimakan kepiting yang mungkin. Nggak mungkin. Itu yang Om 2 berani. Apa enggak berani? Dia berani. Semua berkata, sudah biarin Pak. Biarin. Pegangan ya saya berkata. Pegangan. Menurut saya setengah hari saya ikut itu kata-kata yang sering saya ucapkan. Pegangan. Saya takutnya yang gelundung nyemplung saudara. Jadi dia naik. Duduk. Sandaran pada kaca begitu. Dia mancing. Dapat ikan. 2. Cuma 2. Mancing. Gitu. Lalu saya bilang, setiap kali sudah beberapa saat, geser ya, pindah tempat lain. Saya cuma teriak-teriak, pegangan. Semua teriak-teriak, Samuel pegangan. Ya, itu pegangan. Seadanya formalitas pegangannya. Enak Pak katanya. Bisa begini di depan. Tapi kalau Anda bekas orang minder, Anda kecilnya nggak berani apa-apa, lihat ombak begini-begini, itu bukannya enak, saudara. Yang dibayangkan kalau gelundung, plung, itu yang repot. Udah sampai ke tengah. Anda tahu setelah sekian jam mancing, nggak dapat toh dia. Yang lain dapat, dia nggak dapat. Tidur. Jadi pegangannya belum. Jalan ya, pegangan. Aku tidur, saudara. Wah, ini gawat, saya bilang. Ini dibiarkan sejam lagi nyemplung betul ini anak ini. Persis kapalnya kecil di pinggir. Tapi ketika itu terjadi, saya sadar begini. Kalau dia punya kebebasan, dia punya keberanian. Kenapa saya mesti kungkung dengan ketakutan saya? Anda nangkep ya? Seringkali tanpa sadar, kita ini memperlakukan orang seperti yang kita mau. Atau Anda terima perlakuan seperti yang orang lain mau. Padahal Allah menciptakan yang berbeda sekali. Dan Saul ini terima beban yang berat. Bapaknya kehilangan martabatnya. Dan dia harus kembalikan martabat itu. Saya lagi mungkin dari orang tua atau dari keluarga. Tapi martabat juga bisa menekan kita dari masyarakat sekitar kita. Saya berkali-kali berkata kepada saudara dan saya tidak akan pernah jemu berkata ini.
Dunia kita ini seringkali tidak ramah dengan kita. Teman hidup misalnya, jodoh. Begitu umurmu sudah 24 gitu ya, yang perempuan terutama. Mamamu akan tanya, kapan mamah nimang cucu? Ya bisa sih ke panti asuhan sebenarnya kalau mau cepet ya. Tapi itu artinya saudara, itu kan tekanan sebetulnya. Saya konseling dengan beberapa orang yang sudah begitu panik dengan kondisi anaknya. Saya bisa mengerti sebagai orang timur, ada ketakutan tertentu yang takut kalau nanti tidak menikah bagaimana. Saya pikir itu juga martabat bagi beberapa orang. Kita ini kelihatannya modern ya. Masyarakat Indonesia ini katanya nih, handphone kita pakai, email kita pakai, wireless kita pakai, kamera begini kita juga gunakan. Kita sering terbang, pakai pesawat terbang. Tapi kadang-kadang mental kita itu persis dengan mereka yang tinggal di desa. Di desa kalau Anda tahu, anak umur 12, 13 kalau perempuan kawinkan, 15 kawinkan. 17, wah sudah telat. Very, very late. Mereka lebih senang ya kawin sehari, besok cerai. Kenapa? Yang penting wis payu. Loh, kok kayak jualan serabi? Anak kok kayak serabi? Loh memang perlu rabi tapi kan bukan serabi toh. Tapi itu kan tekanan, nak. Di kota kelihatannya modern sih. Coba umurnya ditambahin lah, tidak 17. Tapi sebetulnya itu tekanan, itu martabat. Nah kalau Anda cari dengan sembarangan, dengan kekuatanmu sendiri, nanti kau cari yang martabat, yang manusiawi kau dapat. Dan lihat apa yang dialami oleh Saul. Dan saya rasa ini pesan Tuhan buat banyak saudara. Dalam banyak hal. Sebagian orang martabatnya itu di apa? Ketika nilainya tinggi, dia juara kelas. Kalau ranking 2 itu martabatnya sudah jatuh. Yaitu gelundung dari sofa sebetulnya. Belum lantai 7. Saudara. Tapi ada orang-orang yang martabatnya kalau orang bisa menghargai dia dengan sesuatu yang menarik. Dan saya berkata, akar dari semuanya adalah pada ego kita. Anda kalau baca Rise Up terbaru kita, tulisan Dr. Larry Kiefer, dalam khotbahnya dia berkata bahwa, hei tadi pagi aku menemukan akar persoalanku pada cermin. Dia lagi bercermin, wah ini dia, masalahku ada pada orang ini. Siapa itu? Dirinya sendiri. Dan semua kita sebetulnya kalau Anda mau jujur, akar persoalan kita ada pada diri kita sendiri. Martabat kita ini, ego kita ini yang mesti harus diperangi habis, saudara. Saya membaca sebuah artikel yang menarik sekali. Orang ini orang Kristen, tapi dia seorang salesman yang berhasil. Ya, kalau Anda ketemu dengan salesman yang berhasil, Anda perlu dengerin dia. Karena itu caranya jual produk hebat sekali. Karena dia seorang pakar komunikasi, tentunya, pasti begitu. Dan dia buat begitu banyak seminar, sampai akhirnya dia sangat terkenal, dan dia tulis banyak buku. Dan dia berkata begini, di dalam diri kita ini ada seekor singa. Dan singa itu namanya ego. Dan dia berkata, a hungry lion is a mean lion. Singa yang lapar adalah singa yang jahat. Jadi dia berkata, secara manusia, ego orang kalau nggak di-feeding, dikasih makan, dia akan jadi jahatnya luar biasa. Apa itu? Kasih makan apa? Dipuji, dapat komplimen, apresiasi, dihargai. Wah hebat sekali kamu, luar biasa. Walaupun kerjaannya tambah sulam, kalau orang berkata, wah hebat kerjaanmu, luar biasa. Itu sudah rasanya surga tingkat 15. Set lewat, saudara. Orang itu butuh itunya. Tapi itu secara manusiawi. Kalau Anda terus mengharapkan orang memberikan pujian seperti itu terus, untuk membuat engkau jinak,
dan tidak berulah, saya berkata, sampai kapanpun kita tidak akan pernah dewasa. Nah, Saul kehilangan keledai bapaknya, dan dia kehilangan martabat dari orang tuanya. Dia dipaksa untuk mendapatkan kembali martabat yang hilang. Dan Allah punya cara untuk mengembalikan martabat dalam hidupnya. Dan lihat apa yang Tuhan kerjakan. Ketika dia keliling ke berbagai tempat, Alkitab berkata dia tidak menjumpai, dia putari seluruh daerah yang dia tahu. Dan akhirnya dia tidak mendapati apa yang dia cari, saudara. Bahkan bekalnya habis dan uangnya habis. Dia pulang dengan tangan hampa, dengan semua bekal yang habis. Dan martabat yang diperintahkan bapaknya untuk dia cari tidak bisa dia temukan. Saya pikir itulah selalu cara Tuhan mendidik akan umatnya. Semakin Anda kejar, semakin tidak akan pernah ada. Kalau Allah sedang berurusan dengan kita, semakin kita kejar, semakin hilang, saudara. Kalau Allah mau mengajar kita untuk jadi dewasa, semakin kita memburu sesuatu, itu akan semakin lari menjauh. Dan Tuhan selalu akan membawa kita sampai titik di mana kita tidak lagi punya keinginan sama sekali. Dibuat begitu rata dengan tanah, habis-habisan, menyerah dengan dia, baru dia berbuat sesuatu. Ada hamba Tuhan berkata bagus sekali. Dia berkata begini, ketika Allah ingin melakukan sebuah tugas yang mustahil, ia mengambil seorang yang mustahil juga. Artinya gak masuk hitungan, saudara. Dan ia menghancurkannya. Jadi kalau Allah mau buat yang mustahil, dia cari orang yang paling tidak mungkin untuk itu, dia masukkan dalam kerajaannya, dia remukkan dulu. Setelah gepeng habis, Tuhan berkata, nah ini sudah siap. Kalau masih bisa nongol begini, Tuhan berkata, iya. Dan banyak kita itu jiwanya kayak karet. Maka dibanting makin melenting. Makanya Allah kerjanya cukup lama, saudara. Saya pikir itu benar. Saya yakin semua kita akan dibawa Tuhan untuk dewasa. Sampai titik engkau bisa berkata, permukaan yang Tuhan lakukan dalam hidupku ternyata bagus. Saya ajari gini ya, saudara. Dari pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Kalau Anda ingin sesuatu, Anda mulai kejar itu. Lalu kelihatannya mulai lari, mulai menjauh, berhenti. Sebab itu apa sebetulnya? Seperti anjing, dikasih kayu di atasnya, diikat di lehernya, terus digantungin tulang. Anda ngejar apa nggak jelas. Tetap itu tulang di depanmu. Ya, kemanapun kau pergi, karet itu nempel di sini. Ketika kau berhenti, pura-pura mau mati, tuanmu datang, dilepas tulangnya Anda diberi. Tuhan tidak pura-pura. Dan Anda tidak bisa tipu dia. Tapi saya belajar dari pengalaman. Kalau Anda tidak percaya, Anda terus kejar. Sampai teler, nanti ada ketemu berkata, bener, jadi khotbah itu bener. Ngerti gini, dari dulu, tengok-tengok aja enak aku. Tapi itu tidak bisa kalau kecuali Anda ngalamin. Tapi banyak orang nggak percaya. Saya coba. Dan berkata, kamu diam aja. Dia bilang, enggak. Aku mau coba sampai berhasil. Dan akhirnya seperti Saul. Habis semuanya habis. Bekalnya habis, semuanya habis. Dan kalau kita tidak cepat menyadari, itu akan makin lama sebetulnya kita mendapatkan yang Tuhan akan beri. A.W. Tozer pernah berkata begini ya, saya kutip perkataannya. Adalah meragukan apakah Allah dapat memberkati seseorang secara melimpah sebelum ia menyakitinya secara mendalam. Menarik sekali. Saya baca ulang lah, saya senang ya gini-gini, saya senang. Saudara. Kalau berkat keuangan tunggu November, John Evans ini yang ngomong lah. Saya ngomong ini aja sekarang. A.W. Tozer ini dianggap sebagai Nabi Tuhan abad 20. Beliau sudah dipanggil Tuhan pulang. Dia kalau ngomong radikal, tajamnya luar biasa. Dan dia berkata begini.
adalah meragukan apakah Allah dapat memberkati seseorang secara melimpah sebelum ia menyakitinya secara mendalam. Anda tahu John Awan sini ya, Brother John. Sekarang kita ngerti kalau dia ngomong persembahan luar biasa. Orang-orang diberkati hidupnya tidak diragukan lagi lah. Sebab begitu banyak di antara Anda menikmati ministrinya dalam 2 tahun terakhir ini. Gereja kita juga menikmatinya. Anda ngerti ceritanya? Di Nigeria, dia mulai dia ikut Morris Cerullo. Beberapa session pertama, tidak ada urapan. Anda tahu dia teriak makin keras, makin aneh-aneh. Orang makin ribut ngomong. Tidak ada orang dengar dia. Sampai dia frustrasi. Panitia memberikan dia mobil yang paling jelek. Nggak ada remnya. Masuk di kamar hotel jelek. Sampai satu sore dia nggak tahan lagi. Dia sembahyang. Dan saya tahu itu sakitnya luar biasa. Selalu dimulai dengan orang yang diremukkan oleh Allah. Lalu kemudian Tuhan berkata, nah ini sudah cukup hancur. Bagus kalau begitu. Biar siap bangun kita kembali. Anda mesti belajar ngerti. Sebagian besar Anda masih muda. Dan saya berkata, waktu Anda masih panjang. Mudah-mudahan, kalau Tuhan nggak cepat-cepat datang. Untuk Anda mengalami proses yang bagus dari Allah. Tapi dengar baik-baik. Ada cara yang paling indah. Kalau Anda mau mengerti, itu menyerah dengan Tuhan. Lebih cepat Anda menyerah, lebih gampang prosesnya. Nyerah. Dari pagi saya baru ngobrol dengan Pak Yusak, saya berkata, wah Pak Yusak, nyerah itu ternyata ilmu ampuh. Dia ketawa, lah Yusak ada nih, gitu. Nah, ya, pokoknya ngalami. Makanya saya berkata, nyerah itu luar biasa. Anda kalau jam 8 dengerin Pak Yusak, ya kadang-kadang saya di mobil ketawa-ketawa sendiri. Di kamar ketawa-ketawa sendiri dengan dia khotbah. Tapi saya berkata itu benar. Nyerah itu luar biasa. Saudara kita ini kadang-kadang dibawa Tuhan sampai begitu. Dan saya belajar. Wah luar biasa. Waktu peristiwa yang dialami oleh anak saya ceritakan kapan ya? Bulan lalu lah. Saya kan baru liburan 3 minggu. Hamba Tuhan perlu liburan. Yesus kok enggak apa? Ya, cuma 3,5 tahun pelayanannya kok. Saya kan sudah lebih dari 10 tahun. Saya perlu liburan. Nanti baca di Alkitab. Saya tunjukin ke Pak Sugiharto ya. Daud itu ada orang-orangnya. Dia ngatur orang dalam tugas. Dalam tugas dan libur mereka. Loh ada, saudara. Tugas dan libur itu ada. Daud kan diurapi. Dia ngerti tugas dan libur. Saudara. Oh Tuhan aja ada sabatnya. Saya juga perlu sabat. Pada waktu Saul. Dan itu yang dikatakan Saul ya. Itu bujanya hebat. Ini orang kan nggak ada namanya. Saya mau beritahu ya. Ada banyak kingmaker di Alkitab ini. Dan dalam dunia ini. Yang no-name sebetulnya. Nggak ada namanya. Ini bujang nggak ada namanya. Dia berkata begitu. Kan Saul sudah nyerah. Bekalnya habis, rotinya habis, tenaganya habis, harapannya habis. Habis. Nah, ini orang ente-entean. Ayo pulang ya. Dia berkata, tunggu. Ini ada nabi di sini. Tanya dia. Nanti dia memberitahu kita akan jalan kita. Dia bilang, aku bawa apa? Nggak punya apa-apa. Aku masih kurang 1/4 shikal perak. Aku kasihin dia. Dan Saul berkata apa? Pikiranmu itu apa? Baik. Kalau Anda sudah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Anda harus kembali kepada pikiran yang baik. Apa itu? Datang ke Tuhan. Tapi caranya jangan maksa. Ya, Anda jangan berkata, harus Tuhan, bukankah ini, bukankah itu. Loh, kalau Anda masih baby secara rohani, boleh. Anak bayi itu kalau lapar, ngapain? Kembongnya masuk. Tapi nek sudah berkumis masih iya tak? Entah ajari dewasa, saudara. Supaya nggak ada di sini bayi-bayi berkumis sampai berewokan gitu. Aduh. Ngerti ya? Kalau Anda masih baby, mungkin Anda begitu-begitu Tuhan mau kasih.
Dan yang engkau minta kan kira-kira nggak terlalu membahayakan. Tapi kalau begitu mulai jalan nalarnya. Karena kita mengharapkan sesuatu yang akan membahayakan. Nah, semakin kita dewasa, cara kita mendekat ke Tuhan itu berbeda. Cara kita menghormati Dia, cara kita bersikap akan berbeda. Dibanding kalau saudara itu anak-anak. Kalau Anda anak kecil itu toleransimu masih tinggi kok Tuhan. Kalau gitu saya tak bayi terus Pak, ya rugi. Anda kalau bayi terus, anak saya ini Keisha ini udah kepengen ngebet, pengen naik mobil. Coba saya bilang kamu 12 tahun terus saja. Dia nggak mau. Dia ingin besok 17. Kalau perlu, supaya dapat SIM. Gitu. Tapi kalau Anda bayi terus, Anda nggak bisa tumbuh, nggak nikmati. Ketika Anda masih kecil, bayi rohani, toleransi Tuhan masih besar. Tapi kok diberi ya sebatas anak kecil dan kebutuhannya. Tapi kau tidak akan menikmati yang luar biasa. Warisan Tuhan yang sebetulnya belum bisa kau nikmati. Kau ini kehilangan martabat. Anda mungkin sedang mencari sesuatu yang engkau anggap. Kalau aku dapat ini, aku akan terima martabat dalam hidupku. Saya berkata, biarkan Tuhan proses hidup. Sabar. Sebab di balik semuanya itu, nanti Anda akan melihat bagaimana Tuhan akan kerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang penting, selain cari Tuhan, yang kedua, Anda perlu orang-orang di sekitarmu yang bisa mengarahkan dengan benar. Saya lihat di Alkitab ini ada begitu banyak contoh. Orang-orang yang hidupnya ditentukan oleh orang sekitarnya. Naaman misalnya. Dia begitu marah, tersinggung harga dirinya ketika disuruh mandi sungai Yordan. Ya. Cuman pegawai-pegawainya bisa berkata, Bapak. Kalau Bapak disuruh yang berat-berat kan dikerjain. Ini cuma mandi. Jangan biarkan dirimu dikitari orang-orang yang ngajari saudara yang tidak-tidak. Anda kalau bergaul, cari orang-orang yang Anda ngerti. Mereka bisa memberikan dukungan yang baik dalam hidup. Memberikan support, memberikan dukungan, memberikan bantuan, kekuatan, dan punya pikiran yang baik. Ada kalanya ada orang-orang yang memberikan simpati ke kita. Tapi bahasa Jawanya cuma ngobong-ngobong aja. Ngerti ya? Anak sakit hati, iya bener, kamu bener nih. Iya bang, itu kebangetan kok. Itu bukan sahabat, saudara. Itu musuh dalam selimut sebetulnya. Kalau sahabat sejati, dia akan memberikan pengarahan yang baik dan benar kepada hidup. Bahkan rela berkorban untuk membuat engkau ketemu dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Kita perlu belajar punya teman-teman yang bisa membuat kita ketemu dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Makanya saya mendorong saudara, mari bergaul dengan baik. Supaya kita boleh mencapai akan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Saya punya kerinduan mendoakan saudara. Saya tahu ada beberapa orang di antara Anda sedang dalam beban yang berat, yang berkaitan dengan harga diri. Saya memberitahu begini ya saudara. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Pada akhirnya saya mau tanya. Ketika Saul itu gagal. Kegagalannya sebetulnya merupakan pintu untuk dia terima martabat yang lebih tinggi. Betul nggak? Dia tidak berhasil menemukan keledai-keledai bapaknya. Tapi dia ketemu dengan Nabi Samuel. Dan oleh karena kehendak Allah, dia diurapi jadi raja pertama atas Israel. Dan yang menarik adalah, Samuel berkata, Saul jangan khawatir. Keledai-keledai itu akan pulang sendiri. Sudah ditemukan. Ada banyak orang yang hari ini, engkau sedang berjuang, ngotot memegang sesuatu dalam hidup. Dan engkau punya pandangan begini, aku tidak bisa dan tidak boleh lepaskan ini. Ini martabatku. Ini kesempatan buat aku. Ini harga diriku. Sebetulnya kalau engkau mau jujur dengan Tuhan, ketika Allah berurusan dengan hidupmu, engkau tahu sebetulnya apakah Allah berkehendak ini atau tidak dalam hidup. Kalau Allah berkehendak, engkau nggak perlu ngotot. Saudara. Jangan dipegang terlalu kuat.
Belajar untuk rileks dengan Tuhan. Belajar. Belajar untuk Tuhan apapun yang engkau mau. Ini saya buka rahasia, boleh nggak? Satu, tutup. Saya belum pernah cerita di mana-mana. Saya baru cerita ke istri saya mungkin belum 3 bulan ini. Jadi Anda orang kedua yang ngerti rahasia saya. Saya dulu mau dapat istri saya ini tidak mulus. Banyak hal. Tidak jalan tol. Jalan kampung, jalan tikus. Tapi mendapatkan yang berkualitas memang selalu tidak gampang, saudara ya. Anda ngerti yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya cerita apa saja. Sampai titik satu hari, saya masih ingat dengan Tuhan kalau ngomong sama saya sering di tengah jalan. Artinya lagi naik motor, lagi nyetir mobil, lagi apa tuh dia ngomong. Kalau lagi saya diam sendiri, berdoa itu malah gak ngomong apa-apa. Jadi kalau di WC itu dia ngomong sering tuh. Jadi apa-apain. Jadi saya tuh belajar rileks karena saya ngerti di mana-mana dia bisa bicara. Saya di sepeda motor, Tuhan ngomong gini. Seandainya Dina kasihin orang ini, dia nyebut nama saya. Dan kelihatannya ini juga saingan terberat. Seandainya kasih ini gimana? Itu kan pertanyaan Robert nyelewet, saudara. Yang sama sekali kita tidak harapkan dari Bapa kita di surga. Tapi karena dia itu adalah Allah yang penuh dengan kejutan-kejutan. Nah, Anda perlu belajar untuk terima kejutan-kejutan Tuhan dalam hidup. Dia ngomong gitu. Coba kasih dia gimana? Jadi saya ini sudah beberapa kali itu diuji Tuhan dengan beberapa pertanyaan. 98 akhir itu ujiannya. Kalau kamu tak panggil pulang sekarang gimana? Lama-lama tambah saudara, kenceng Tuhan itu. Tapi waktu itu kok ini kasih dia gimana? Kalau saudara senang sama orang, saya bilang, kasih orang itu gimana? Hatimu gimana? Langsung nyanyi lagunya Rahmat Kartolo. Patah hatiku jadinya. Saya ini punya hati itu aneh. Karena saya mikir ya, apa aku ini orang gak punya perasaan atau apa. Tapi yang jelas ya, Tuhan itu kalau milih Anda ya, itu hatimu itu dijaga sama dia. Sekarang saya berani berkata itu karena penjagaan tangan Tuhan untuk hati saya. Tahu gak jawaban saya gini? Ini jawaban yang tulus, bukan kayak sinetron gumbal-gumbalan, saudara. Tapi itu membuat tulus. Saya ngomong gitu, Tuhan, kalau itu bisa itu terbaik daripada dan membuat dia jauh lebih bahagia daripada harus kawin sama orang ini, silakan. Aku rela. Tidak masalah. Bukan terus, aku ini kayak orang tidak punya perasaan. Karena kalau sudah dikit itu hanya, Anda tidak bisa nipu, ngarang-ngarang nggak bisa. Nanti kalau tanya-tanya, jahat gitu, teman. Ya, kalau gitu, lepas daripadamu, repot, saudara. Hati-hati itu kan, itu rodo angel-angel gampang, saudara. Makanya Anda perlu, saya kadang-kadang nggak bisa punya metode, kecuali saya cerita-cerita beginilah dengan saudara, ya. Supaya Anda punya pengalaman. Jadi akhirnya, saya ngomong gitu, loh, Tuhan, kalau memang itu di traffic light, saudara. Traffic light, pas lampu merah itu dia ngomong. Saya masih ingat tempatnya. Dia ngomong, kalau memang itu membuat dia lebih bahagia. Dan sempurna daripada Tuhan, lebih baik. Daripada kawin sama aku, dia lebih bahagia dengan dia. Aku rela. Tuhan diam aja. Karena Tuhan gak banyak bicara, cuma action aja. Dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Beres. Kawin akhirnya. Malah gak jadi dikasih. Dengan Abraham sama, korbankan anakmu. Dia mau bunuh, stop. Gak jadi. Tapi Allah berkata, wis tak nyenengi ben, kurang situ. Malah kejadian tenang. Jangan hapus-hapusan sama Tuhan. Ngerti, saudara?
Jadi kalau Anda dengan Tuhan itu ya, saya berkata, saudara mesti belajar bergaul. Nanti Anda akan kenal dia. Anda belajar bergaul dengan Tuhan, Anda akan kenal dia. Dia Allah yang baik, dia Tuhan yang luar biasa. Dalam segala aspek, aplikasi apapun, ini jalan saudara. Karena Tuhan mau kita kenal dengan dia. Akhirnya hidup kita lebih rileks kok. Santai. Saya kalau punya kebutuhan sakit tepit itu sudah pakai ilmu terakhir saya. Bilang ngomong kalau engkau nggak nolong apa aku bisa buat apa. Tapi tulus juga. Karena saya sudah mengalami proses. Di mana saya sampai pada kesimpulan betul kalau Tuhan tidak bertindak apa-apa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Amen saudara. Tapi kalau dia mau bertindak, dia bisa bertindak. Nah, hidup kita dalam tangan Tuhan. Rambut di kepala ini, Tuhan ngitung. Ngerti. Rontoknya berapa, dia ngerti. Apalagi kehidupan kita. Setiap kali kita punya pergumulan, saya hanya berkata gini. Aku ngerti bahwa Tuhan itu tahu semuanya. Tuhan ngerti kondisi kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gugur. Saya percaya kalau kita menyerah dengan dia, semua rencananya akan sempurna terjadi. Mari arahkan hatimu ke Tuhan yang baik. Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Bawa kami dalam kedewasaan dengan Engkau Tuhan. Mari arahkan hatimu ke Tuhan. Arahkan hatimu ke Tuhan. Draw me close to you. Never let me go. I lay all down again. You say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else will take your place. Feel the world of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Seringkali kita ini memegang sesuatu dengan tangan kita atau bahkan dengan hati kita. Engkau sudah ingin sesuatu atau seseorang atau apapun yang kau pikir kalau engkau dapatkan itu harga dirimu, martabatmu akan diangkat. Lalu hatimu sudah memegang erat akan apa yang engkau berkata, ini akan mengangkat martabat, akan memulihkan harga diriku. Seringkali butuh waktu bagi Tuhan untuk satu-satu dan pelan-pelan dia mulai buka tangan kita. Seringkali keyakinan kita akan pilihan kita sendiri begitu kuat. Sampai kita berkata, aku tidak mau lepas Tuhan. Dan dia mesti buka pelan-pelan. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau sudah mulai merasa Allah mulai buka akan cengkeraman hati dan tanganmu, saya dorong Anda lepasin. Kenapa? Sebab ketika tanganmu dilepas, yang engkau genggam selama ini mulai terlepas. Dia tidak akan biarkan tanganmu terbuka dengan kosong tanpa apapun. Dia akan berikan genggaman baru pada hatimu.
sadari dan yakini dia punya pilihan yang terbaik pada waktu yang terbaik untuk hidup. Saya ikut Tuhan sudah puluhan tahun. Sejak usia 17 tahun saya ikut dia. Satu hari pun tidak pernah Tuhan mengecewakan saudara. Ada banyak yang pernah saya pegang dan harus saya lepas. Ketika saya lepas, dia mengganti yang lebih baik lagi. Saya berdoa Anda punya hati yang sama. Nah, malam hari ini saya mau doakan saudara, kalau engkau merasa ada sesuatu yang engkau sudah pegang dalam hati, tapi engkau berkata, aku merasa Tuhan mau ini dilepas. Kalau engkau mau, saya akan berdoa, Allah beri kekuatan. Engkau rela melepas. Supaya Allah berikan akan genggaman yang baru buat hati kita. Semua tundukkan kepala. Hanya yang merasa seperti itu, tolong angkat tanganmu, saya doakan di tempat masing-masing. Puji Tuhan. Ya. Tinggi-tinggi. Sampai kau lihat akan tangan-tangan yang terangkat. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan kepada anak-anakmu. Melepas apa yang dalam genggamannya pada saat ini. Di dalam nama Yesus, beri supaya hati mereka berkata, Tuhan, aku sedia melepas. Karena aku percaya Engkau memberikan sesuatu yang lebih baik dalam genggaman hati dan hidupku. Hamba minta sekarang Engkau pegang tangan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Sebagaimana tangan mereka terbuka di hadapan-Mu pada malam hari ini. Hamba berdoa, lihat tangan-tangan yang diangkat dan terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Sebagaimana tangan itu terbuka saat ini, hati kami pun melepas apa yang kami pegang. Dan kalau kami pegang dan yang kami pegang kami lepaskan, sekarang kami berdoa. Kami akan genggam yang baru dalam hidup kami. Kami genggam yang baru dalam hidup kami. Mari yang angkat tangan, genggam tanganmu dan acungkan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, mulai malam hari ini, aku melepas yang lama. Aku menggenggam yang daripadamu. Di dalam nama Yesus. Karena kalau aku genggam yang daripadamu, aku tahu ya Tuhan, hidupku tidak akan terombang-ambing oleh apapun. Terima kasih.